sahabat, kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit meningitis. Penyakit yang berhubungan dengan otak ini memiliki fatalitas yang sangat tinggi, tidak terkecuali dengan meningitis. Nah, penyakit yang disebut sebagai radang selaput otak ini dapat beresiko menimbulkan kematian bagi penderitanya. Kematian disebabkan oleh meningitis ini karena penderita tidak menyadari terkena penyakit tersebut. Meningitis merupakan peradangan yang terjadi pada selaput otak yang dapat menyebar hingga ke sumsum tulang belakang, yang akan menyebabkan kerusakan saraf pada bagian tubuh. Meningitis dapat disebabkan oleh banyak mikroorganisme. Bahkan infeksi terdahulu yang kamu alami dapat menimbulkan terjadinya meningitis. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui penyebab dari meningitis agar pengobatannya tepat dan efisien. Penyebab pertama terjadinya meningitis yaitu adanya bakteri. Nah, ada banyak jenis bakteri yang dapat menyebabkan meningitis. Namun umumnya yang paling sering dijumpai adalah Neisseria meningitis dan Streptococcus pneumonia. Nah, kedua bakteri ini awalnya menyerang saluran pernapasan sehingga pada akhirnya menuju ke selaput otak. Tingkat penularannya juga sangat tinggi jika kita kontak langsung dengan penderita. Nah, kemudian penyebab kedua yaitu virus. Enterovirus dan arbovirus menjadi salah satu penyebab meningitis yang dapat menular melalui percikan air liur penderita ke orang lain atau dapat dibawa oleh gigitan serangga. Banyaknya media penularan enterovirus dan arbovirus membuat meningitis yang disebabkan oleh virus menjadi paling menular. Namun, tingkat fatalitasnya justru tidak tinggi karena tidak dapat mengancam jiwa. Nah, penyebab yang ketiga yaitu ada parasit Naegleria fowleri. Dibandingkan dari penyebab meningitis lainnya, parasit menjadi penyebab yang paling mematikan. Hanya saja, meningitis yang disebabkan oleh parasit yaitu tergolong tidak menular. Parasit hanya bisa masuk melalui lubang hidung penderita, namun penderita tidak bisa mengeluarkan parasit tersebut sehingga orang lain tidak mudah tertular. Nah, yang keempat adalah jamur Cryptococcus. Sangat jarang dijumpai meningitis ini, yang awal mula penyakitnya adalah infeksi jamur ini. Hal ini disebabkan karena infeksi jamur Cryptococcus ini umumnya hanya dapat berkembang menjadi radang selaput otak pada seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Selain mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, meningitis juga dapat disebabkan oleh cedera, atau disebut juga sebagai meningitis non-infeksi. Kondisi cedera dapat menyebabkan meningitis apabila mengenai bagian kepala dan melukai selaput otak. Meningitis termasuk dalam jenis penyakit yang dapat menular melalui kontak langsung. Orang-orang dengan kekebalan tubuh yang lemah, wanita hamil, serta penderita diabetes, dan anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap tertularnya meningitis. Nah, ketika tertular, bukan berarti kamu tidak bisa sembuh ya. Karena meningitis tetaplah penyakit yang dapat diobati dengan penanganan yang tepat. Terapi hingga pemberian obat mikroba menjadi salah satu pilihan dokter untuk menangani pasien meningitis. Selain itu, daya tahan tubuh juga harus ditingkatkan dengan makan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup. Meningitis seringkali terlambat dijumpai karena gejala awalnya yang ringan berupa demam, flu, dan sakit kepala biasa. Oleh karena itu, mengetahui penyebab dan gejala meningitis sebagai antisipasi pencegahan yang sangat penting untuk mendeteksi sejak awal. Sepintas memang sulit membedakan antara gejala meningitis maupun gejala lainnya. Namun, tidak ada salahnya untuk memeriksakan diri ke dokter apabila terjadi gejala-gejala seperti sakit kepala parah, mual muntah, terasa kaku pada leher, fotofobia, mudah bingung, demam tinggi, dan juga sering pingsan. Mengetahui penyebab dan gejala meningitis ini membuat sahabat harus berhati-hati ya dengan penyakit ini. Upaya pencegahan pun bisa sahabat lakukan agar terhindar dari infeksi ini. Karena bagaimanapun, mencegah adalah obat terbaik dari segala jenis penyakit, termasuk meningitis. Nah, langkah-langkah pencegahan untuk terhindar dari meningitis juga sangat mudah loh. Yang pertama, tidak mengonsumsi makan makanan yang mentah, tidak membagi makanan dan minuman kepada orang lain, mencuci tangan yang bersih, rutin berolahraga, dan lakukan vaksinasi. Mengalami radang selaput otak tentunya bukan harapan semua orang. Namun harapan untuk tidak terkena penyakit ini harus sebanding dengan sahabat saat melakukan pencegahan. Apabila meningitis dapat dihindari dengan cara menjaga lingkungan tetap bersih dan juga diri sendiri, jadi sahabat selalu tetap jaga kesehatan ya, dengan cara selalu penuhi kebutuhan asupan gizi dan juga vitamin.
Dan jangan lupa juga untuk mendapatkan vitamin tambahan sahabat di Apotik Nusantara ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai penyakit meningitis. Semoga kalian suka sama videonya ya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng subscribe-nya agar kami semakin semangat dalam berbagi informasi kesehatan kepada kalian semua. See you!